Pernah nggak sih kamu merasa capek banget setelah ngobrol lama di acara sosial? Atau lebih suka menyendiri di kamar sambil baca buku daripada pergi ke pesta? Kalau iya, mungkin kamu seorang introvert dan itu bukan kelemahan. Banyak orang mikir kalau ekstrovert itu lebih sukses, lebih hebat, lebih mudah mencapai puncak. Tapi, gimana kalau gue bilang, dunia ini sebenarnya juga dibangun oleh para introvert. Yes, kita ngomongin tentang buku Quiet karya Susan Cain. Buku yang bakal ngebuka mata kamu soal kekuatan tersembunyi seorang introvert. Part 1, mitos soal introvert. Jadi gini, kita hidup di dunia yang lebih menghargai orang yang lantang berbicara, yang bisa tampil di depan umum, yang supel dan gampang bergaul. Bahkan sejak kecil kita diajarin kalau anak yang aktif dan banyak ngomong itu lebih pintar atau menjanjikan dibanding yang pendiam. Setuju? Tapi kenyataannya, ini cuma mitos. Susan Cain bilang, banyak tokoh besar dalam sejarah adalah introvert. Contohnya, Albert Einstein, Bill Gates, Elon Musk, bahkan J.K. Rowling. Mereka nggak suka sorotan, tapi ide-ide mereka mengubah dunia. Satu fakta menarik yang dibahas di buku ini, otak introvert dan ekstrovert itu berbeda. Introvert cenderung lebih sensitif terhadap stimulasi. Makanya mereka lebih suka lingkungan yang tenang buat berpikir lebih dalam. Beda sama ekstrovert yang justru butuh lebih banyak interaksi buat merasa hidup. Part 2, kekuatan tersembunyi introvert. Oke, terus kelebihannya introvert apa? Ini yang menarik. Susan Cain menemukan kalau introvert punya 3 kekuatan utama. Fokus mendalam, kreativitas tinggi, dan kemampuan mendengar yang luar biasa. Introvert itu kayak deep thinker. Mereka lebih nyaman menganalisis, merencanakan strategi, dan bikin keputusan setelah benar-benar memahami semua aspek. Makanya banyak CEO sukses itu justru introvert. Terus kreativitas, yes, karena mereka lebih suka bekerja sendiri, introvert cenderung punya ide-ide yang lebih orisinal. Coba bayangin, kalau Steve Wozniak, otak di balik Apple, nggak ngurung diri di kamarnya buat bikin komputer pertama, mungkin kita nggak akan kenal iPhone sekarang. Dan yang nggak kalah penting, kemampuan mendengar. Pernah nggak ketemu orang yang kalau ngobrol lebih suka dengerin daripada ngomong? Nah, itu ciri khas introvert. Karena mereka nggak asal ngomong, tapi benar-benar mikirin dan memahami apa yang orang lain katakan. Makanya, banyak pemimpin besar punya karakter ini. Part 3, bagaimana introvert bisa sukses di dunia ekstrovert? Oke, terus gimana caranya introvert bisa sukses di dunia yang lebih menghargai ekstrovert? Tenang, Susan Cain ngasih beberapa tips menarik. Pertama, jangan maksa jadi ekstrovert. Kamu nggak perlu jadi orang yang suka tampil di depan banyak orang kalau itu bukan kamu. Sebaliknya, manfaatin kekuatanmu, kerja dalam diam, berpikir strategis, dan buat keputusan dengan hati-hati. Kedua, cari zona nyaman buat bersosialisasi. Maksudnya gini, introvert mungkin nggak suka ngobrol sama banyak orang sekaligus, tapi bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan beberapa orang tertentu. Gunakan itu sebagai keunggulan. Terakhir, pakai waktu sendirimu buat berkarya. Banyak ide besar lahir di saat sepi. Jadi kalau kamu lebih suka menyendiri buat berpikir atau nulis ide, lakukan itu. Nggak perlu merasa bersalah karena nggak selalu ikut kumpul-kumpul. Susan Cain benar-benar ngegambarin sesuatu yang sering kita lupakan. Bahwa dunia butuh introvert dan ekstrovert. Dan nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Jadi kalau kamu introvert, banggalah, dunia ini juga butuh orang kayak kamu. Dan kalau kamu punya teman atau keluarga yang introvert, hargai mereka. Bisa jadi mereka yang punya ide-ide paling brilian di sekitar kamu. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like video ini dan subscribe buat dapetin lebih banyak video seputar pengembangan diri and mindset sukses. Sampai ketemu di video selanjutnya.